Oke, selamat malam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Mas Uka. Ya, malam. Mas Uka, selamat malam. Terima kasih Mas Uka sudah menyediakan waktu pada malam hari ini di tengah Ya, kesibukan Mas Uka harus ke sana kemari di Jakarta. Mas Uka masih menyediakan ya, waktu bagi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Uka sebelumnya. oke. Dan Nggak terima apa-apa kok. kasih ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini. Eh, saya berharap agar teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan manfaat pada malam hari ini. Teman-teman, kita akan mulai seperti biasa dengan dua sesi. Di sesi pertama kita akan saya dan Mas Uka akan berdiskusi singkat. Teman-teman juga bisa ikut berdiskusi lewat kolom komen. Nanti komentar-komentarnya akan kita bacakan di sesi kedua. Dan pada sesi kedua, teman-teman bisa unmute mikrofonnya untuk bisa langsung berdiskusi dengan Mas Uka. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, akan kita langsung mulai saja. Nah, ini saya hanya mempersiapkan satu pertanyaan nih Mas Uka, karena Mas Uka sudah mempersiapkan satu materi ini. Nah, Mas Uka itu selebgram nggak sih? Kok followernya sampai 33.000 gitu? Seru nih. Sebenarnya sebelum masuk ke sini ada ceritanya dulu. Jadi waktu saya tuh main Instagram tuh sekitar tahun 2011 awal-awal. Nah itu Hmm. tuh masih sepi banget. Instagram Hmm. dulu masih buat iPhone doang. Hmm. Masih Android masih belum bisa tahun 2011. Nah terus saya baru terus tahu saya mainan terus. Akhirnya tahun 2015 saya di-feature sama Instagram. Oh Jadi tuh ya? Instagram zaman dulu tuh masih feature-feature orang. Jadi dia sebelum belum Facebook, dia sering feature-feature orang. Jadi kayak kalau dianggap konten lo bisa mewakilin apa namanya orang banyak gitu, di situ akan di-feature sama dia. Kalau sekarang kan kebanyakan kan udah masuk artis atau macam-macam ya. Kalau dulu bener-bener pure apa namanya orang yang mau main Instagram yang di feature sama Instagram buat ngapa-ngapainnya. Jadi waktu itu tuh kayak 2 minggu tuh, sampai nggak bisa ngapa-ngapain deh. Masuk terus followers. Sampai puluhan ribu. Beneran. Oh Itu ya? bener-bener rasanya gila banget waktu itu. Kita tahun 2015 gitu. Nah, tapi ntar saya ceritain kenapa saya bisa sampai, apa namanya, sampai titik tadi. Memang Instagram banyak banget sih ngebantu personal branding saya gitu. Maksudnya, ya baik banget lah Instagram udah buat saya. Kalau enggak, ya susah juga gitu. Sampai keadaan sekarang saya juga belum tentu bisa. Gara-gara Instagram juga saya bikin personal branding, ya cukup baik gitu untuk saat ini. Oke, Gitu. wow, thank you. Thank you Mas Uka. Kita mungkin langsung aja masuk ke materi yang sudah Mas Uka siapkan. Oke, anyway teman-teman, namanya Mas Uka ini Astungkara Handian. Adiatma Kasuka. Nah, di situ tuh panggilan Uka-nya. Saya nggak bisa sebutkan sampai sekarang nama belakang. Saya cuma tahu Uka-nya aja nih. Oke, oke. Jadi kita langsung aja. Perfect timing. Iya, kalau ngomongin perfect timing ya kayaknya emang semua tuh butuh waktu yang apa ya, waktu yang tepat lah untuk segalanya. Kayak tadi saya bilang, mungkin saya main Instagramnya lebih lama ya daripada orang-orang. Dari Hmm, 2011 orang-orang belum main, 2011 ya. Hmm. saya udah main Instagram gitu waktu itu. Terus ya baru 2015 juga di-feature sama Instagramnya gitu waktu itu. Jadi emang apa ya, kayak emang ada prosesnya juga dan waktu yang tepat aja untuk ngapa-ngapainnya. Nah sebenarnya waktu yang tepat kayak juga waktu masuk UGM. Waktu itu tuh pas banget UGM barengan sama ITB waktu saya mau SMA. Jadi saya yakin kalau orang-orang itu pasti akan ngambil ITB dibanding UGM. Jadi Ya. saya milih ikut UGM gitu. Jadi ya udah karena saya pilih itu ya akhirnya saya dapat UGM di angkatan pun menurut saya merasa beruntung di angkatan UGM tahun 2005. Maksudnya Ya. kayak anak-anaknya jarang, bukan kayak anak Jakarta yang hobinya main, tapi mereka tuh kalau main pengennya sambil belajar, sambil ngapain, sambil berkarya. Beruntung banget lah. Saya mana nyangka sih bisa dapat IPK cum laude gitu. Kalau nggak sama mereka, Wow. Oh, cum laude saya Mas nggak Uka. bakal nyangka gitu. Saya juga nggak nyangka gitu kalau nggak bareng-bareng mereka
gitu. Oke. Makanya maksudnya saya nggak ada tampang-tampang komut lah untuk kayak gitu. Cuman gara-gara bareng mereka, waktunya tepat banget. Makanya saya bilang waktu di UGM ini kayak ya udah ya udah waktunya tepat aja untuk dapat ini semua gitu. Iya, iya, iya. Sempurna ya waktunya. Iya, makanya kayak bulan tepat. Nah, habis itu tuh, soalnya saya juga habis di Jogja, saya masuk ke ini dulu, ke ada biro kecil deh, namanya Makan Wetan dulu. Habis itu saya pindah ke Jakarta, masuk ke Abode. Itu di Abode itu tahun 2011, kayaknya mereka habis bedol desa deh. Jadi hampir semua angkatannya baru. Angkatannya anak-anaknya baru semua di situ. Jadi nggak ada senior lah. Bingung juga, nggak ada yang bisa ditanya kan waktu itu. Tapi positifnya adalah kita jadi belajar gitu. Jadi emang ngapa-ngapain kita harus nyari gitu. Harus cari tahu ini gimana, baca buku atau kita cari tanya siapa gitu. Jadi bukan kalau biasanya kan kalau kita di konsultan apa, kita udah punya senior yang bisa kita tanya gitu. Tapi Iya. waktu di Abode bener-bener waktu angkatan saya habis bedul desa, jadi eh, baru semua gitu. Baru semua anak-anaknya, anak-anak baru-baru semua. Ya udah jadi kita sama-sama belajar. Habis itu ya apa ya namanya banyaklah sharing-sharing situ, makanya ya kalau dibilang kenapa waktu itu banyak banget lembur, karena bukannya kita mau lembur tapi emang kita nggak Banyak bisa teman-teman. apa-apa waktu itu, nggak bisa apa-apa karena kita nggak bisa apa-apa, jadi kita belajar gitu, trial and Iya. error, belajar trial and error, akhirnya ya apa namanya sampai dapat titik yang seperti yang saat ini gitu. Kalau waktu itu nggak dapat teman-teman lembur-lembur kayak gitu yang bisa sharing macam-macam, belum tentu ngebentuk diri aku seperti ini juga gitu. Kayaknya Mungkin banyak waktu itu banyak teman-teman satu angkatan juga kan yang masuk di Abode pada saat Mas Suka di sana juga. waktu 2011 sebenarnya saya sendiri. Habis itu saya ngajak Dedi tahun 2012, habis Oh, itu Rusel next Rusel. year Oke. ngapa-ngapain. Saya ajak juga untuk masuk ke Abode. Maksudnya memang waktu itu kan ngajakin ngapa-ngapain. Cuman benar-benar waktu 2011 tuh benar-benar anak baru semua lah, benar-benar fresh tanpa ada senior. Saya juga bingung, wah serius nih nggak ada senior, mau nanya siapa, benar-benar waktu itu macam-macam ya. Akhirnya tadi lahir Kota Baru Priangan, proyek pertama saya. Nah habis itu nih expansion ada lucu sih proyeknya. Jadi sebenarnya ini proyeknya bukan proyek saya pertamanya, proyek teman saya. Jadi Ini Abode juga. dia Abode, jadi Ini proyek yang ini dia Abode. ini ikonik banget kan pada saat itu kalau nggak salah. Betul. Jadi as mention nih waktu di Abode bukan saya pertamanya proyeknya di Abode, tapi dia kebanyakan proyek. Akhirnya waktu di rapat, oke, buat lo aja Kak proyeknya. Ya udah, saya yang pegang. Ya beruntung kita bisa megang ini proyek. Jadi ya lumayan lah, jadi mengerti banyak tentang seluk-beluk bikin townhouse gitu di Jakarta, ngapa-ngapain. Ini atapnya juga waktu itu kita bikin pakai cor beton ini. Jadi emang apa ya? Iya, sebenarnya don't try this at home sih. Emang agak-agak sulit Enggak, banget sih terus akhirnya cor gimana beton. sih? Mungkin jadi saya agak jadi tertarik. Itu agak sedikit teknis ya. Jadi ketika mengerjakan ini, itu supaya dia nggak bocor gitu tuh gimana ya betonnya itu? Jadi itu emang numpuk-numpuk. Jadi emang pelan-pelan dulu, sedikit, Heeh, sedikit, heeh. sedikit, 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 baru sampai atas. Nah itu ntar atas baru pas yang ketemuannya baru dicor bareng tuh buat ketemuannya, ngapa-ngapainnya. Itu emang pertama juga, wah, Mik belum tahu nih caranya gimana, terus ya udahlah nekat dulu ya, Nah, nekat, terus nekat. supaya dia nggak rembes gitu, di waterproof di bagian top layernya atau di mananya ya? Sebenarnya sikanya udah campur di ininya juga, di apa namanya, di betonnya, di dalamnya juga udah kita pakai sika juga. Jadi emang si betonnya sendiri udah kita campurin juga si waterproofing tadi. Oh Baru ya? lapisan sebelum kita lapis terakhir tetap di waterproofing lagi, dilapis, habis itu baru di semen scrape buat finishing paling terakhirnya. Makanya udah, wah, Wow. sebenarnya saya nggak mau mengulang lagi nih karena emang stres banget. Ini agak-agak susah sih. Tapi ya apa ya, seru sih, seru. Ini proyek seru banget Terus karena terus juga dia menghindari crack-nya gimana? Jadi teman-teman gini, kalau teman-teman ada juga pertanyaan hal-hal sama, teman-teman bisa tuliskan di kolom komen ya, teman-teman. Nah, itu supaya menghindari crack-nya dengan atap seperti itu gimana ya? Miring, begini, terus multi layer, rambut ya. ya. Nah, kalau retak rambut sih
apa namanya ya mau nggak mau harus pakai tali air per berapa meter. Jadi emang Oke. tali air itu mencegah untuk jadi apa namanya retak rambut yang paling parah. Jadi emang Ya. mungkin kita kelihatan depan biar kena foto 2 meter dulu kita bikin tali Ya. airnya. Jadi Ya. yang belakangnya yang baru kita lanjutin lagi. Emang kita harus pakai siasatin supaya tali air juga nggak ganggu apa namanya bentuk Looknya. bangunan gitu I ngapa-ngapain. see. Ini juga fasadnya sebenarnya kemarin mau pakai screen karena tuh depan-depan jaraknya jalannya cuma 6 meteran atau 5 meter. Ya. Ini bangunnya ke depan, jadi mau nggak mau harus pakai screen gitu karena supaya nggak terlalu apa yang ganggu Expose. privacy depan gitu. Ya. Jadi emang kemarin tuh waktu ini dulu pakai akhirnya kita pilih pakai screen supaya nggak apa namanya terganggu gitu. Itu screen itu bisa dibuka. Nah, itu emang kalau emang satu yang mau saya ubah sih sebenarnya saya pengen buat lebih ringan aja sih supaya pintunya dibukanya lebih enak. Karena emang terakhir ternyata pakai holo memang kuat buat nahan belakangnya cuma jadi berat banget gitu Hmm. pas buka. Ngapa-ngapain ya. Banyak eksplorasi ya saat itu. Ya, itu dia makanya Ya. saya bilang timingnya perfect karena ya waktu itu saya buat belajar macam-macam. Nah, ini proyek pertama saya di KMO Studio sebenarnya. Jadi setelah saya resign, Oh, ini terus saya KM ketemu, Note. I see. ah, saya ketemu teman saya waktu saya magang. Hmm. Ketemunya saya udah lama banget, dia sekolah di Inggris. Saya nggak tahu kalau dia bakal balik ke Indonesia. Kira kita ketemu di coffee shop gitu, ketemu di coffee shop, saya nggak sadar. Karena kita makin menggemuk ya berdua. Karena kita badannya udah nggak ada yang kayak dulu, Sama-sama jadi nggak mengenali gitu. nggak mengenali gitu. Jadi ya udah, terus tiba-tiba kayak tadi kasih, hah Nizar Ijai gitu. Iya, Ya. wah akhirnya udah ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata dia bukan developer sekarang. Oh ya udah, gue juga di Aboda gini. Tapi setelah saya keluar, saya dapat proyek buat kantornya dia, kantor developernya dia. Ini proyek Hmm. pertama saya sebenarnya di KM0 Studio. Saya bilang saya bikin KM0 Studio tuh beneran kayak apa ya? Nggak pakai orang mah udah siapin proyek dulu gitu buat keluar. Saya emang nggak. Waktu itu beneran nekat banget gitu. Jadi apa ya? Bener-bener nggak pakai proyek gitu karena udah apa ya? Saya Keluar orangnya bukan yang keluar tanpa pijakan yang baru gitu maksudnya. tanpa pijakan, bener. Wow. Karena orangnya saya 100% gitu, jadi nggak bisa yang cuma setengah-setengah gitu kalau ngapa-ngapain. Kalau udah nyemplung, ya nyemplung sekalian gitu. Waktu itu bener-bener sampai nggak bisa apa namanya cari-cari proyek ngapa-ngapain. Jadi emang bener fokus semua nyelesain dulu. Terus juga kan saya harus waktu saya mau resign juga saya harus ninggalin legacy juga kan ke orang-orang. Oh ini Ya. harus dikerjain, siapa ini pegang ini, pegang ini. Semuanya harus diwarisin dulu lah. Jadi Ya. begitu semuanya udah diwariskan ke apa namanya yang bisa ngerjain, Hmm. saya bisa keluar dengan enak gitu kan, maksudnya dengan kantor itu gitu. Jadi emang ya udah enak aja ngapa-ngapainnya. Jadi ini proyek pertama saya waktu itu. Nah ini juga sebenarnya batu bata ini masuk ke office tower nggak bakal boleh, tapi Ya. yang punya tower dia jadi boleh. Karena batu bata Oh itu gitu. begitu Ya. kita potong pakai gerinda Ya. itu debunya Debunya parah. kemana-mana. Iya, ya. Betul, di tower office tower tuh nggak boleh sebenarnya. Ya, ya. Itu saya beruntung juga karena yang punya tower dia jadi boleh. Hah, serius nggak boleh? Baru Ya. tahu sih ngapa-ngapain. Ya itu ya kita makanya ya kadang-kadang saya juga melakukan belajar sambil jalan gitu untuk ngapa-ngapainnya. Jadi ya uh, perfect timing lah semuanya, jadi kayak dia Jadi bilang. waktu masuk ke resign terus "Mhm, start KM0 Studio, mhm." masa tunggunya berapa lama sampai dapat proyek pertama? Alhamdulillah sih ya cuman seminggu waktu itu, langsung Wow. seminggu tuh bener langsung ketemu orang-orang yang pernah kita ketemuin, semua Ya. diketemuin, diajak ngobrol, ya alhamdulillah lah. Memang perfect timing ya. Dapat rezeki lah, maksudnya yang kadang-kadang ya udah kita udah tinggal berusaha lah, tawakal aja. Yang penting kan kalau kita udah tawakal ya pasti udah ada apa ya, ada yang pengen diceritain sama Tuhan gitu buat kita apa gitu. Ya. Wow. Ini juga KM0 Studio juga nih. Iya, jadi ini First Omakase. ini tuh proyek adalah dapat juga dari adiknya yang punya kantor tadi. Jadi adiknya itu Ah. bukan Jadi adiknya proyek, bukan proyek adiknya tapi jadi proyek teman adiknya. oke. Proyek teman adiknya. Ini proyek teman adiknya. Jadi proyek teman adiknya itu, teman adiknya dia hubungin saya. Dia mau bikin restoran. Udah tempat belum? Terus dia bilang, belum ada nih. Ya udah, ayo cari site. Waktu itu karena gue masih apa ya masih lumayan waktu lah. Jadi gue ya udah apa namanya nemenin dia cari site. Pertama site kita tuh Senopati.
Macam-macam, udah nanya macam-macam. Udah sempat didesain juga. Ternyata kosnya mahal banget sewanya. Iya. Gitu. Snowboard itu harganya gila tinggi banget. Iya. Sejujurnya Oh, nggak mau jadi ini ngapain. nggak dibangun nih? Dibangun. Ini udah jadi sekarang 71 Omakase. Masih ada Ah, restorannya fine dining. Jadi taman di situ. wow. Habis itu muter lagi gua. Cari sekitar situ, masuk Mm. Wijaya, masuk ke Cikajang. Iya, ya. Akhirnya kepilih site yang di Dapetin Cikajang Cikajang ini. ya. Site Cikajang ini, site itu sebenarnya rumah. Tapi Hmm. sebelah sana tuh udah jadi belt Cikajang, sekarang beltnya komersil semua. Gue bilang, ya Oh, udah, Cikajang ini yang ada kopi kalian bukan ya? betul. Kopi Iya kan? kalian, I ada see. banyak lah. Pokoknya itu belt itu komersil semua. Ya, Sepanjang belt Cikajang sekarang isinya komersil. ya, Jadi ya. saya nggak ragu buat bikin komersil di sana gitu. Gimana Wow. kita ngubah tampilan restoran jadi kayak ginian gitu. Jadi itu entrance kita ubah semuanya nih dengan Hmm. elemen ini, dengan garis-garis emas, ngapa-ngapain karena ini kan temanya dia fine dining ya. Fine Hmm. dining biasanya elegan, ngapa-ngapain. Jadi ya udah kita ambil aja elemennya yang satu yang warna gelap, habis itu kita kasih gold gitu, habis itu ya udah biar goldnya tuh kelihatan kayak sebuah gerbang yang menuju tempat makan gitu. Hmm. Sebenarnya di depannya tuh ada tempat makan bar gitu. Hmm. Dan situ ya serinya omakase. Kalau omakase di Jepang kan kita makannya cuma sushi gitu ya. Jadi Iya. kalau ini dia lebih gastronomi. Jadi makanannya sebenarnya makanan apa namanya fine dining gitu gastronomi. Jadi Oh, bukan bukan Japanese food ya. bukan dia gastronomi. Ketahuan dia Jadi belum pernah. nggak apa-apa. Saya juga baru 2 kali lah situ. Cuman ya apa namanya? Pengennya kayak gitu sih. Jadi I see. pas masuk itu sebenarnya ruangan yang kita bikin dari bar yang tempat makan itu adalah living dining. Living diningnya udah ini bikin aja kaca semua. Langsung lihat keluar, luar bikin Zen Garden Hmm. sama outdoor dikit lah buat itu ngapa-ngapain. Nah situ ada muralnya Mas Indra juga di sebelah sana. Kalau bisa Oh, lihat masih kemarin ada Mas Indra kencana. pernah pamer apa pernah kesini kuliah juga Hmm. yang ada lukisan kayak apa ombak-ombak itu cuma satu garis yang kelihatan. Nah itu tuh lukisannya di situ. Jadi emang pengennya emang lebih apa ya orang zen itu kan emang kelihatan keterbukaan karena orang bisa nikmatin si makanannya doang gitu ngapa-ngapain. Jadi emang semuanya kaca. Ya udah orang cuman fokus lihat makanannya. Jadi emang pengennya nggak kekukup gitu di ruangan itu. Jadi emang itu ya udah hasil diskusi macam-macam. Di sini juga ada apa ya orang desain grafis juga waktu itu. Jadi emang ya seru-seru banget sih. Maksudnya saya juga pertama kali yang kerja bareng Kolaborasi orang ya. kolaborasi sama orang desain grafis. Kalau tahu 7/8 studio gitu. Uh, sama dia supaya dapetin sebuah apa ya sebuah mood bangunan seru aja gitu kayak dapat experience baru. Nah yang saya senangnya jadi arsitek adalah karena nggak semua proyek dapatnya saya sama gitu. Jadi Hmm. kadang-kadang experience-nya bisa dapat beda-beda gitu. Hmm. Proyek A, saya townhouse ini, saya dapat experience ini. Hmm. Proyek B, saya dapat experience ini. Itu yang saya bikin apa ya, kayak saya ketagihan lah sama jadi arsitek ini gitu. Jadi emang kayak, gue dapat pengalaman baru terus nih setiap ngapa-ngapain. Bukan pengalaman yang sama, keulang, gue jadi apalan gitu. Jadi Nggak kayak, repetitif ya. nggak repetitif. Jadi emang tidak ada sesuatu yang baku untuk mendapatkan sebuah hasil gitu, yang terakhir gitu. Hmm. Kadang-kadang kita perlu improvisasi gitu. Ya. Nah, ini studio yang Mas Uka mulai kan dimulai tahun 16 2016 terakhir lah. ya. 16 Nah, terakhir. proyek pertama kan tadi 1 minggu setelahnya, 1 minggu setelah Mhm. Mas Uka start, dapat proyek pertama yang di kantor tadi. Kemudian dia jadi satisfied customer, terus dia rekom ke Mhm. adiknya bahkan rekomendasikan ke temennya dan dapat ini Mhm. di Mhm. fine dining restaurants. Ah, Nah, ah. jadi maksudnya ternyata nggak cukup prosesnya cukup relatively compact ya pada saat itu ketika Mas Uka memulai studio ini. Iya memang memang nggak apa ya kita nggak surprise aja kadang-kadang nggak tahu apa rencana Tuhan juga untuk apa namanya untuk kita gitu. Tapi ya kita cuma Wow. bisa berusaha aja kalau menurut saya sih. Maksudnya kita berusaha aja ya ngapa-ngapain ya untuk dapetin yang tadi. Nah ini kan sebenarnya Nah, kita yang tuh ini, studio yang suka ikut kompetisi. mm-mm. Jadi tiap tahun kadang-kadang suka ikut kompetisi ngapa-ngapain. Jadi ya semua buat iseng-iseng sih kadang-kadang gitu biar kita nggak bosen sama proyek. Jadi dia waktu itu ikut Ondulun Competition. Alhamdulillah ini juara 3 waktu itu. Ondulun tuh atap apa ya atap bitumen gitu. Jadi emang atap yang bisa dibentuk
bentuknya aneh, tapi dia masih bentuknya atap. Jadi waktu itu konsepnya masih ada Nusantara-Nusantaranya kayak gitu. Terus akhirnya kita pilih waktu itu, coba deh kita Lombok ya seru Lombok banget ini nih. ya. Ya. Iya, waktu itu bikin berugak-berugaknya, tapi gimana step berugak itu kan kalau kita ke berugak supaya bisa jadi resort. Jadi kemarin sih mikirin gimana flow udara. Sebenarnya itu kalau di bawah kita lihat ada monsoon window. Jadi kayak apa ya, kita bikin kayak ada aliran udara yang bisa ke atas. Ada sih Oh ntar gitu gambar ya. detailnya kalau. I see. Jadi emang supaya udara bisa muter dari bawah ke atas. Sebenarnya untuk problem rumah-rumah panggung ini, kita harus bisa mikirin supaya flow udaranya enak gitu, macam-macamnya. Nah, itu yang kemarin akhirnya mikir gimana sih supaya flow udaranya enak. Akhirnya kita bikin bukaan, terus kita bikin monsoon window juga untuk masukin udaranya. Gitu. Apa ya, monsoon window tuh bahasa Indonesianya apa ya? Saya juga bingung. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Mas Uka, saya lupa nanya deh. Atas. Jadi Gitu. waktu Mas Uka mulai KM0 Studio itu berapa orang? Saya langsung berdua sih sama si Seto. Tapi Oh, Seto tuh waktu itu masih sekolah S2 di UI. Nah, jadi emang sebenarnya ya saya tetap bantuin saya kalau dia lagi malam-malam gitu, tetap bantuin kerja sama saya. Tapi dia jalanin S2-nya karena kan dia sebenarnya dia suka apa yang berbau-bau kayak gituan, pengajaran ngapa-ngapain yang iya, lebih iya. teknis. Nah, waktu itu ya saya juga nyari nyari proyek macam-macam. Nah, ini ada proyek kolaborasinya tendernya sama ini nih Area 55. Jadi waktu itu saya bikin proyek pengen ikut sayembara tapi bingung. Aduh, kalau sendiri nggak akan selesai nih. Siapa ya ajak kolaborasi? Ajak Dion deh gitu. Dion, oke. Jadi ini waktu itu ada proyek jadi ada kayak lapangan gitu yang ada patung perjuangannya gitu di balik papan. Nah, itu tuh patungnya ambruk karena angin atau apa-apa, akhirnya balik papan bikin sayembara untuk bangun ini Ya, gitu. Nah, ya udah akhirnya kemarin karena itu ada 3 orang tadi, kita juga bikin 3 sebuah gardu pandang di atas yang pakai perisai Dayak. pakai perisai Dayak gitu yang mewakilin juga suku yang ada di sana kan suku Dayak itu macam-macam. Jadi emang ya jadi intinya sih kemarin pengennya supaya ada yang mewakili yang di bawah, tetap ada si orang tadi, tapi kita pengen orang dari jauh juga tetap bisa ngelihat gitu sesuatunya Wow. macam-macam gitu. Terus juga sekitar pantainya kita ubah macam-macam ya supaya lebih komersial, karena kan biar kalau ada komersial berarti kan kehidupannya si tugunya itu kan bisa ditunjang oleh komersial tadi gitu. Jadi Iya, mikirnya seperti itu. iya. Ya, Wow. Kolaborasi dengan Area 55 Studio ya. Jadi tadi sebelumnya kolaborasi dengan Mas Indra Kencana yang juga iya. dulu di bulan April sudah pernah Asdos. sharing nih di Belajar Oh dari iya. Mereka, ya Oh kan? iya. Terus kolaborasinya ini juga dengan Area 55 yang kemarin bulan lalu juga ada juga nih workshop virtual pertama Belajar dari Mereka Area 55. Nah, jadi Iya. teman-teman yang mau saya angkat di sini, nih loh, sense of kolaborasi ini akan selalu menghasilkan hasil-hasil yang Iya, iya, betul betul. baik. Kalau zaman sekarang sih kayaknya kebanyakan kolaborasi ya untuk ngapa-ngapain. Hmm. Nah, kayaknya own content gitu. Jadi kadang-kadang kita suka mikir, gue gimana ya supaya bisa influence orang-orang? Ya sebenarnya tahuin diri sendiri. Paling pertama tuh kita harus tahu diri kita sendiri gitu. Tahu kelemahan kita, tahu kita bisanya lebihnya di mana gitu. Terus kita passionnya apa gitu. Passionnya apa, kayak masak atau ngapain. Kalau saya kan sebenarnya ya sukanya arsitektur gitu. Ya udah saya jalanin ngapa-ngapain. Nah, kayak saya suka ke coffee shop ngapa-ngapain. Ya udah terus mikir, coffee shop masa cuma ngopi doang? Apa ini kita bikin foto lah bisa di Ya. coffee shop gitu. Suka jalan-jalan, ya udah kita foto juga gitu. Terus ya kali aja bisa ngasih inspirasi ke orang-orang. Oh, ada tempat coffee shop baru di sini. Oh, ada tempat coffee shop sana baru gitu. Terus juga datang ke tempat-tempat menarik. Misalkan kayak waktu ini di Bangkok di saya lupa namanya apa. Pokoknya di atas sebuah mall baru gitu. Ya. Ada itu juga
toko bukunya menarik banget menurut saya. Jadi emang di situ ada tempat makannya, ada toko buku macam-macam. Jadi cukup menarik lah untuk ngapa-ngapain. Jadi supaya orang bisa terinspirasi, ya kalian harus tahu diri kalian sendiri ngapa-ngapainnya. Kalau tahu inilah potensi diri kalian sendiri untuk ngapa-ngapain. Gitu. Jadi Nah, mungkin sebelum masuk ke lanjutkan, jadi teman-teman yang baru bergabung, kita saat ini sedang menggali inspirasi nih teman-teman. Gimana caranya Mas Uka bisa pada posisinya Mas Uka yang pada saat ini punya followers 33.000. Padahal non komersil ya, Mas Uka kayaknya nggak ngendorse follower ya sepertinya. enggak Kalau sih. kita lihat. Saya nggak pernah bikin giveaway. Nah, jadi yang sangat menarik justru ini. Jadi Mas Uka justru menunjukkan sisi dia apa adanya sebagai pribadi gitu. Nah, itu yang menurut saya sangat inspiratif ya. Di saat kesempatannya Mas Uka untuk memonetize followers itu, tapi Mas Uka justru nggak melakukan itu, nggak mengambil kesempatan itu. Justru dia tetap mempertahankan originalitas konten-kontennya Mas Uka. Kenapa itu Mas Uka? Ya, ya yang tadi saya bilang sebenarnya kalau kata Gary V kan apa ya, konten kamu adalah punya kamu gitu, sosial media kamu adalah punya kamu gitu. Jadi itu personal branding yang kamu mau buat gitu. Jadi ya saya mau bikin personal brandingnya seperti yang saat ini gitu. Jadi emang misalkan kayak tadi saya sukanya arsitektur, ya biar orang lihat juga, oh si Uka emang sukanya arsitektur gitu, ngapa-ngapain. Oh suka ngopi biar tetap kelihatan positifnya, ya udah yang difoto kebanyakan jadinya tempat arsitekturnya gitu. Saya dikit banget sih emang foto kopinya karena kadang-kadang saya lebih suka mau tahu tempatnya gitu. Kadang-kadang oh spasialnya kayak gini ya. Sekarang saya juga belajar, oh kalau Ruangnya bikin ya. spasial kayak gini, oh sepertinya enaknya seperti itu. Nah saya tadi bilang saya waktu itu suka jalan-jalan di atas arsitektur, yang saya lihat misalnya tadi waktu ke GBK daerah Gelora Bung Karno lari, lihat cuma pakai handphone bisa saya ambil. Ini juga waktu saya ke Jogja, saya bentar ada IAI kursus, terus saya lihat ada tempat coffee shop menarik, ya udah ini coba saya foto gitu. Oh ini menarik ya spasialnya, kalau ada double volume buat masuk ke ruangan asik ya, terus ada pohon masuk ke dalam enak ya, gitu. Jadi foto tuh kadang-kadang saya juga buat belajar pengalaman ruang arsitektur saya gitu. Kadang-kadang ya nggak bisa dipelajarin apa namanya dengan mudah, itu adalah pengalaman Ruang. ruang gitu. Makanya yang perlu adalah kadang-kadang kita perlu main kemana supaya kita bisa mengalami pengalaman ruang tadi. Kita juga belajar di sana gitu. Yang saya lakukan mungkin saya foto gitu ngapa-ngapainnya Oke. gitu untuk Justru berbagi. justru platform media sosial medianya Mas Uka Mas gunakan untuk belajar ya. Justru untuk Betul. improve knowledge-nya Mas Uka sendiri ya. Ya sebenarnya sih pertamanya itu ya. Gitu. Jadi emang pertamanya itu buat improve diri sendiri, tapi ya iya kalau bisa ngasih info tempat baru ke orang-orang, ya happy Ya. juga sih. Maksudnya bikin laris tempatnya sana juga kadang-kadang jadi mikir, oh alhamdulillah lah kalau dia laris gitu. Nggak ini Mas Uka nggak ada kayak endorse fee. Saya barusan tadi dikirim sama istri saya ya. Ah, Dia ngasih laporan kalau kita mau di endorse sama si food blogger yang ini nilainya sekian. Fantastis loh teman-teman. Jadi itu untuk satu story aja itu bisa sampai 5 juta loh. Saya juga langsung. Oh, nah Mas Uka nggak ada tawaran-tawaran seperti itu di 33.000 enggak ini? sih, biasa aja sih saya kalau waktu ke sana, kalau emang kenal saya, biasanya saya dapat kopi gratis aja. Nggak minta aneh-aneh lah saya juga. Wow. Maksudnya memang saya nggak mau minta aneh-aneh soalnya kadang-kadang begitu kita komersialin, Mm-mm. eh, ya kadang ini kan hobi ya sebenarnya. Sebenarnya Ya. pertamanya Instagram itu adalah hobi saya buat bikin personal. Saya juga baru sadar bikin personal branding adalah ketika udah apa ya setelah waktu dapat follower itu terus buat sekarang ya jadi kayak personal branding saya gitu. Dulu pertamanya sih emang cuma mau hobi gitu, ngapa-ngapain suka motret, apa ya tempat buat apa namanya disalurkan hobi motretnya gitu. Hmm. Makanya jadilah kayak gini. Nah ini satu kunci yang paling penting konsisten. Jadi waktu itu ya kalau saya nggak mulai dari 2011
Mungkin saya 2015 belum tentu dapat yang tadi feature Ya, dari Instagram gitu, dan yang sampai sekarang memang paling susah tuh kita konsisten ngapa-ngapain. ya, Banyak yang mulainya udah bagus gitu, ngapa-ngapain udah mulai bikin personal branding, tapi sekarang tuh udah mulai males ngepost, udah mulai aku ya. udah malas ngapa-ngapain deh, aku udah pengennya yang sekarang gue jalanin. Ya itu yang bikin dia nggak konsisten, jadi ya kayak kehilangan aja sebuah apa namanya, personal branding-nya buat dia sendiri. Padahal kalau kita bikin konsisten, kita punya personal branding yang baik, itu orang akan melihat sendiri kok kita personal branding-nya kayak gimana gitu. Oh, yang kita pengen tampilin tuh seperti ini gitu, supaya orang juga mengerti, oh yang lu pengen bawa tuh ke arah sini gitu. Bicara tentang konsistensi nih Mas Suka Mhm, ada bahkan buat jadwal nggak untuk posting di Instagramnya Mas Suka? dulu ya, Oke, oke. dulu ya. Sekarang sih lebih apa, lebih ke jujur aja kalau sekarang sih udah sebulan 2 bulan ini kayaknya lebih ke ya kalau ada waktu gitu terus pengen ngapa-ngapain baru kita posting gitu kalau ada bahan, kalau nggak ada ya nggak usah juga gitu. Tapi kalau dulu bener-bener apa namanya, emang ada gitu ngapa-ngapainnya. Tapi emang sekarang udah lebih apa namanya, kendor buat ngapa-ngapainnya gitu. Nah, Terus juga ya apa? terus gimana Mas Suka? Iya, jadi waktu itu kan saya juga lagi senangnya pakai ini, analog gitu kamera. Hmm, Terus ya udah, terus waktu itu kan ini sebenarnya banyak kan foto juga pakai ada 3 media sih. Jadi ada pakai mirrorless, mhm, X100 saya tuh Fuji, terus ini pakai apa namanya, analog. Analog saya cuma pakai, Contax G2 atau saya pakai Canon P ya. Terus, mhm. ya tadi saya butuh wadah buat naruh apa namanya ya, saya bisa foto saya gitu, ngapa-ngapain. Jadi orang ada yang dilahirkan dengan bakat bisa melukis misalkan, mungkin lukisan saya nggak sebagus itu, jadi saya mikir, "Oh, gue bisa bakat ngapain ya?" Waktu di Jogja saya mikir, ya udah saya belajar dulu. Saya juga ikut kelas nih waktu foto pertama-tama. Ikut kelas sampai ke intermediate pro lah, belum Hmm, sampai pro. Jadi yang pengen intermediate pro, habis itu yang penting kita tahu basicnya sih buat macam-macam. Jadi emang kayak masuk arsitek juga yang penting tahu basicnya. Walaupun nggak semua kan diterapin ngapa-ngapain. Kayak foto ini saya juga mikir waktu itu, tapi harus tahu basicnya sih kalau buat ngapa-ngapain. Kalau nggak tahu basic, kayak nggak bisa nih buat apa namanya, maju ke depan gitu. Waktu itu saya ikut kelas kita tahun 2008, 2009 di Jogja. Habis itu untuk saya apa ya, tahu basic-nya lah tentang fotografi itu apa gitu. Karena emang apa ya, semua kita harus tahu basic lah buat ngapa-ngapain, buat untuk melangkah kita harus tahu basic-nya. Kadang-kadang apa ya, biar nggak langsung terjun lah. Kalau orang kadang-kadang kan belum tahu apa-apa langsung pengennya terjun, nah itu juga bahaya juga. Mending kita tahu sesuatu dulu, basic-nya, baru kita ngapa-ngapain. Kadang-kadang street soccer juga lahir gara-gara sepak bola yang benar, baru jadilah sepak bola jalanan. Jadi emang ya, kalau bisa sih tahu yang basic dulu, baru kita bisa tahu yang benernya. ya. Tentang basic, ya, tentang dasar. Boleh Mhm, nggak saya bertanya Mas Suka? mhm, Mas Suka kan mulai buat KM0 Studio pada tahun 2016. mhm, Di 2015 kan followernya Mas Uka sudah puluhan ribu. mhm. Kenapa Mas Uka nggak pakai sosial media Mas Uka aja untuk mempromosikan KM0? Kenapa justru buat uh, account baru untuk si KM0 itu? Ya itu dia, karena sebenarnya, eee, apa ya, kayak bener kan akun komersial. Buat saya sih, saya mikir, ya emang kalau kayak ntar bakal oke, ya itu bagus gitu, karena personal branding-nya saya udah benar. Kalau sekarang kan yang saya bikin, saya pupuk kan waktu itu kan adalah personal branding saya nih, yang Mhm. yang follower sekarang. Kalau saya ganti, bisa aja follower-follower lama saya, "Hah, kok gue pengen nikmatin foto-foto yang lama, kenapa ganti?" Gitu. Jadi emang lebih bagus kalau kita bikin brand sendiri, Ya, kalau bisa sih, apa ya, pengennya sih entar ujung-ujungnya saya dikenal juga sebagai brand gitu, bukan sebagai nama gitu. Kayak misalkan Steve Jobs meninggal juga ninggalin Apple gitu kan. Kalau ya, kita Apple kan sekarang ditahu semua orang, tapi orang juga tahu kalau Steve Jobs di belakang itu semua. Saya juga pengen sih orang akan ujung-ujungnya akan ke KM0 Studio gitu, akan tahu macam-macam. Karena di KM0 Studio juga
apa ya, kan di situ juga ada sayanya dan saya juga pengen kasih branding yang saya pengen juga di sana gitu. Jadi, Ya. kalau bisa lebih berkembang di masa depan sih saya pengen banget, nggak cuman ngembangin Camlo Studio buat jadi studio arsitek gitu, pengennya buat macam-macam. Cuman untuk saat ini saya mau fokus dulu buat, studio arsitek karena belum bisa ditinggalin gitu, karena emang ini kan masih core bisnis awal saya, gitu. Baik, baik. Mhm, Baik, terima kasih Mas Suka. Kita udah sampai di akhir sesi pertama nih, mhm teman-teman. mhm Jadi teman-teman sudah bisa saya persilahkan untuk unmute, sebentar, ya. Bisa unmute, mikrofonnya untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya langsung kepada Mas Uka, silakan aja. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah lihat di kolom komentar, mungkin saya akan bacakan juga. Jadi Mas Uka tadi ada dari Kak Kadafi mhm nih, mhm. eee, untuk atap, kalau gempa ngaruh nggak Mas? Gitu. Nah, sebenarnya kalau gempa yang kemarin kita di Jogja gitu mungkin akan hitungannya beda ya. Karena kan sebenarnya kemarin kita juga pakai orang struktur ya untuk macam-macam, Iya, kolom, baloknya. Jadi emang saya juga nggak mau, ambil resiko. Karena itu kan atapnya beneran beton, cor-coran. Nah, semua harus dihitung juga sama orang struktur untuk, iya, puntirnya, iya, tekanannya, tariknya, apalagi, beton kan lebih kuat tekan ya untuk ngapa-ngapain. Makanya harus dipikirin juga supaya, gimana supaya aman lah, karena yang beli rumah kan juga nggak mau tiba-tiba ambrol iya, kan iya, rumahnya gitu. Kemarin memang untuk struktur lebih bagus sih ada orang struktur sendiri gitu, karena lebih apa ya, lebih aman lah karena itu kan bukan expertise saya ya untuk menghitung struktur gitu. Kalau emang kemarin orang strukturnya bilang, "Nggak bisa nih kayak gitu," mungkin iya, saya akan cari alternatif lain gitu. Tapi karena orang strukturnya bilang, "Ini bisa," iya, ya udah kita go dengan itu, iya, kontraktor yakin bisa, ya udah kita go gitu. Emang kita sebuah proyek arsitektur atau lagi produk arsitektur kita sebut, itu nggak cuma kerja sama arsitek doang gitu, tapi kerja sama arsitek dengan kontraktor, iya, kalau ini juga ada developernya, juga iya, dengan, eee, orang struktur gitu. Kadang-kadang kita perlu kerja sama supaya dapetin eee, yang kita mau gitu. Kalau kita nggak sejalan susah. Misalnya dari Denpasar kita mau ke Nusa Dua, supir kita nggak tahu Nusa Dua, susah juga kan, "Bang kita ke Nusa Dua," dia beloknya kemana, susah. Kalau kita sama-sama ngerti ke Nusa Dua, kita nyetirnya enak kan, iya, sama-sama bareng sampai Nusa Dua bareng. Itu yang kita harus, kita menarik. arahkan gitu. Nah, masukannya ada juga pertanyaan tentang si, rumah tadi, Mhm eee, dari Kak Jeremy James. Jadi mhm. gimana biar adukannya nggak numpuk ke bawah karena gravitasi pada saat ngecor gitu, gimana tuh? Saya sebenarnya bukan yang ngecor ya, cuman kemarin diceritain sama kontraktor waktu itu. Oke, oke. Saya beneran bukan yang ngecor. Iya, Jadi iya. dia bilang metodenya itu sedikit-sedikit. Jadi nggak Oke, bisa langsung cor bareng. Jadi oke. tungguin kering, Heeh, lanjut. Tungguin kering, lanjut. oke. Tungguin kering, lanjut. Itu tuh, akhirnya metode itu yang dipilih. Soalnya pertama kali malah kita sebenarnya mau pakai beton ringan. Oke, Beton ringan punyanya M-System Dusasbun. Itu lebih enak. Cuman oke. ternyata nggak masuk Nah budget ini, klien. ini ya dia. Nah, Jadi nggak masuk budget klien. Lu kita mau pakai M-System gitu. Kalau yang pakai M-System enak banget. Di bawah udah jadi. Oh sebenarnya gampang, bisa sih pakai M-System. Cuman waktu itu masalahnya adalah kita harus nyewa kren buat ngangkut ke atas. Nyewa ya, kren itu mahal banget. Benar. Saya ingat waktu itu proyeknya yang harus ngangkut kren. Sorry ini ya, agak-agak lupa-lupa. Soalnya proyeknya tahun 2012 ini cukup 2013. cukup Saya lama harus ini. mengingat lagi proyeknya. Nggak, memang menarik ya. Dia kalau begitu dicor posisinya miring gitu, gimana dia? Di posisi paling atas ya, supaya dia Itu nggak ceritain turun terakhir dulu gitu. dikit. Uh, Makanya emang nggak bisa langsung nil, terus sedikit-dikit, sedikit miring, sedikit uh, lagi, sedikit lagi. oke, Nah, ntar terakhir baru pas ketemuannya bareng tuh, pas yang oke, segitiganya agak nge-L gini dikit bareng. oke. Ceritanya gitu. Cuma kan Oh, bukan saya ngecor juga, kontraktor. mungkin next time kita bisa undang kontraktornya untuk sharing di belajar dari Oke, mereka. boleh, boleh, boleh. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Em,
Oh, udah dijawab ya. Ini tapi yang Nggak menjawab apa-apa. tadi ada yang nanya Tanya lagi alasan aja nih. alasan bata nggak bisa digunakan buat office tower gitu. Oh itu masalahnya tadi kalau betulnya batanya nggak apa-apa asal nggak dipotong-potong. Waktu itu kita motong di atas pakai gerinda, Ya. debunya tuh parah banget. Hmm. Nah itu diomelin sama pihak gedung. Mm-mm, mm-mm. Karena kan Nah ada returnnya kan, pasti takutnya kesedot gitu. betul ada returnnya nggak mau ngapain karena emang debu-debunya itu kalau di apa di atas di office gitu kita nggak boleh terlalu banyak yang berdebu gitu intinya. Jadi kayak emang Hmm. kebanyakan tinggal pasang ngapain kalau yang banyak berdebu kebanyakan mereka nggak boleh gitu Ya. ngapain ya. Anyway, Kalau buat teman-teman yang mau mau ngobrol sama Mas Uka langsung, sudah bisa unmute ya, atau bisa raise hand, terus nanti saya unmute kan juga bisa. Em, Mas Uka ini sangat terbuka loh teman-teman, orangnya memang suka ngobrol, dengar deh tuh suaranya sampai serak karena seharian ngobrol sama calon-calon kliennya. itu Nah tuh ini, ada salam dari Pak Anton. Ini ada oh, orang HKR. kenapa? Halo. Oh ada orang HKR-nya. Iya. Pak Anton sekarang di mana ya? Dari Kak Prabowo ini orang orang kontraktornya. Mana tahu bisa sharing nih langsung nih. Bukan kayaknya dia developer. Oh, Kalau Pak Anton. developer. Oke. Jadi Pak Anton dulu yang pegang apa proyek itu emang dia pihak developernya gitu. Tapi sekarang dia di Jasa Marga kalau nggak salah. Saya lupa. Pokoknya kemarin dia cerita terakhir Jasa Marga. Oh, oke, oke. Nah, ini terus ada, coba kita bacakan lagi ya dari Ibu Aisyah. Bodai pernah ngeluarin buku karya lagi nggak? Kayaknya yang perdana dulu bukunya pernah dibedah. Ibu Aisyah ini dosen di Universitas Islam Alauddin Makassar. Aduh, saya sampai sampai lupa nih. Sebetulnya buku kedua Abode itu saya yang gini. Saya bikin cuma waktu launching saya nggak ikut. Oh gitu. Jadi waktu launching itu nggak bilang Pak Hari. Saya udah beli tiket ke Bangkok. Uh-uh. Ya udah saya ke Bangkok. Oh, Sudah dia marah banget hari itu maaf ya Pak Hari. Saya yang bikin buku keduanya. Saya yang koordinasiin lah. iya, iya. Yang bikin bukan saya sih, yang bikin Pak Hari nulis tetap. Tulis Pak Hari, saya yang koordinasiin semuanya. Saya yang bikin komposisi tentang Apa? ada apa namanya buku-buku Abodai gitu. Ya, Jadi itu buku Abodai itu mumpung sebelah saya pas. Jadi kan kayak gini misalkan saya depannya saya bikin ada kayak judulnya, iya, habis itu iya. gambar. Nah saya selalu kasih gambar kerja di semua proyek Hmm. yang ini. Nah habis itu saya bikin ada isinya. Nah saya itu selalu bikin ada trivia di sampingnya. Jadi kayak Ah, idenya itu emang kita pengen ngasih apa ya ilmu lah. Jadi orang begitu beli buku ini apa sih yang mereka dapat gitu. Jadi emang hmm. pengennya waktu itu diskusi sama Pak Ari buku ini biar ada faedahnya gitu buat orang-orang. Jadi emang bukunya sih udah kayak kemarin lihat Gramedia udah sold out ya. Waktu ini bisa dijual di Gramedia juga sih Ini buku ini buku yang sebenarnya. mana yang tadi ya? Yang ini nih. Nah, ini kalau nggak salah, bukannya dibantu sama Mas Tommy juga ya? Bang Tommy. Ya, jadi ini kolaborasi sama Michan. Jadi waktu Iya itu saya kan? bilang, saya butuh butuh apa orang Iya, iya, iya. jadi saya panggilnya Michan. Nah, Iya. maaf ya saya Nah, koneksinya teman-teman semua. jadi teman-teman maksud saya, nah, itu koneksi juga, itu juga alma mater juga, dan sudah pernah sharing di belajar dari mereka juga loh. Ini Iya. kebetulan yang saya nggak rencanakan nih. Jadi, Ya, jadi emang waktu itu saya tektok sama Michan. Jadi waktu bikin, saya mau bikin grafisnya waktu itu kan. Tom, saya mau bikin grafisnya nih, kayak gini-gini. Jadi ya, eh, saya perlu bantuin nih supaya menarik buku ini biar nggak boring. ya, Supaya menarik ngapa-ngapain, saya perlu dari kamu nih. Ada ide ya, nggak? Gitu. Waktu itu ngasih ide ada bagus grafis, tekek. Akhirnya dia bilang, tapi harus bikinnya ala kamu loh Tom. Karena ya, ini kan sebenarnya Himlo yang kita pengen tunjukin ya, karyanya Himlo di situ. Ya udah. Akhirnya Himlo. waktu itu setelah diskusi macam-macam akhirnya jadi deh yang tadi. Terus juga desain grafis ini yang bikin tuh Tommy. Apa Ya, namanya? Grafisnya, tapi idenya tuh kita. Jadi kita ya, coret-coret doang. ya. Enak banget coret-coret doang. Tommy yang bikin. Tommy, Oke. jadi teman-teman kalau mau tahu background story tentang buku ini, itu Bang Tommy Chandra, itu Ko Tommy Chandra, sharing juga di sesi belajar dari mereka, judulnya Karya Tanpa Batas. Kalau teman-teman mau lihat Iya. rekamannya ada di YouTube.
Jadi itu Bang Tommy Chandra dari Hemlo juga ada cerita sedikit tentang buku ini. Dia bilang orang Abode mah nggak ngerjain apa-apa, udah terima beres deh. Mungkin maksudnya coret-coret asal coret-coret itu sih. Saya coret-coret doang, saya coret-coret Tom nih kayak gini nih, gini-gini cerita. Iya, iya, iya. Grafisnya selalu dah. Iya, 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 Soalnya menarik, menarik. seniman tuh harus dibebasin gitu. Benar, Karena benar. kalau kita ngasih batasan yang ngapa-ngapain susah, tapi kita kasih guidelines yang kita mau tonjolin apa di situ. Jadi Ya, intinya sih gue mau nunjukin tentang tadi misalnya tangga darurat. Gue ada 3 jenis tangga darurat yang gue mau liatin kayak gini. Yang penting tuh infonya dapet. Gimana sih supaya infonya itu dapet? Kan orang desain grafis lebih pinter ya untuk bikin ya, infografis seperti itu. Jadi ya, ya karena ini proyeknya waktu itu kolaborasi juga sama ya, Hemlo, jadi ya ya, situ terjadi nyamain macam-macam untuk ya. ngapa-ngapain ya. Dan bukunya happening banget kan ya? Iya sih kayaknya. Ya. Walaupun saya gak dapet launching, marahin tuh. Oke, oke. Nah ini HKR itu HK Realtindo. Mohon maaf Iya, iya, ini iya. Betul, betul. Prabowo. Karel Mungkin Tindo. mungkin nanti si bapaknya bisa kita undang ya untuk sharing tentang proyek-proyeknya HK Realtindo. Mungkin lebih 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 konteks-konteks teknis kita angkat di sini. Iya, Nah, kemudian dari ada Kak Latifa. Assalamualaikum, selamat malam. Izin bertanya untuk Mas Uka. Menurut Mas, langkah apa yang harus dilakukan untuk fresh grads, mahasiswa arsitektur, untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya? Termasuk pengalaman masuk dalam biro arsitek. menarik sih pertanyaannya kalau menurut saya. Jadi sebenarnya yang paling penting, kalau di luar negeri kan nggak ada kuliah arsitek cuma 4 tahun ya. Karena kuliah arsiteknya kayak dokter. Jadi ada profesian dulu Ya, ngapa-ngapain baru jadi arsitek mereka. Kalau kita kan nggak ada ya. Jadi nanti kita baru ke profesian, setelah itu ikut IAI strata ikut strata dan ikut tesnya lah, kita mau jadi IAI muda, IAI madya, dan IAI yang paling atas, saya lupa utama. saya apa. Nah itu Utama. terus utama ya. Terus kalau pertama-tama menurut saya adalah, kalau buat saya gitu ya, kalau saya cari mentor gitu, cari mentor yang menurut saya bisa ngewakilin saya gitu ke depannya. Waktu itu saya pertama mentor saya almarhum Pak Sarwono Atmoko, soalnya waktu saya magang kan sama dia juga. Jadi saya waktu kerja pertama-tama juga sama almarhum Pak Sarwono Atmoko tadi. Jadi emang itu buat mentor saya di awal-awal. Karena waktu itu emang interest saya waktu itu bangunan tingkat yang ngapa-ngapain kerjainnya. Jadi waktu di Abode juga banyak kan kayak saya sebenarnya proyeknya bangunan bertingkat ngapa-ngapain master plan. Kayak saya jarang banget tahu proyek kecil gitu. Nah, waktu di Abode waktu bikin KM sendiri, studio sendiri, makanya proyeknya sebenarnya lebih kecil-kecil dibanding waktu saya di Abodai gitu. Saya sebenarnya sayang ilmunya. Terus ilmu saya lumayan bisa nih buat ngerjain tower macam-macam. Waktu di Abodai kan saya udah banyak banget. Dulu malah saya waktu setahun 2 tahun awal di Abodai banyak banget proyek pitching. Karena saya udah biasa proyek pitching, jadi ya sampai sekarang saya juga udah biasa gitu caranya untuk pitching ngapa-ngapain. Kayak saya waktu di kenapa saya waktu itu ngambil Abodai buat mentor saya? Soalnya saya kayak menarik nih, ada 3 orang waktu itu dulu. Siapa tahu saya dapat ilmunya tiga-tiganya gitu kan. Saya pengen belajar aja. Kalau masuk satu kantor dengan satu nama, saya bisa temunya satu. Kalau dapat 3, ada 3 prinsipal, mungkin saya ilmunya bisa dapat 3 gitu. Nah, coba itu ilmu apa aja tuh masing-masing mereka? Dari Pak Ari itu ilmu Beda-beda lah apa? ya. Pak Ari ilmu apa? Sebenarnya semuanya kalau Pak Arik sih kita lebih lihat, kalau saya sih lebih lihat caranya dia luasnya ke proyek ya. Gimana supaya dia nanganin semua proyek, gimana caranya dia nggak kaku lah ngadepin sebuah klien gitu. Dia pinter banget untuk yang kayak gitu-gitu. Makanya kebanyakan klien ibu-ibu untuk Pak Ari untuk ngapain lebih nyaman gitu, karena mungkin Pak Ari luas orangnya untuk hal tadi, untuk persuasinya itu lebih bagus gitu ngapa-ngapain. Kalau Pak Bejo Rafael tuh dia secara hitung-hitungan secara teknis dia paling hebat sih untuk ngapa-ngapain. Jadi kalau dapat sebuah site, cepet-cepetan ngitung KDB, KLB, dapat berapa lantai,
selesai, dapat berapa KLB-nya, kita dapat komersial bisa berapa, ya kayaknya sih saya sampai sekarang juga bakal kalah sama dia. Oh ya. Bakal cepetan dia gitu. Hmm. Kadang-kadang memang dia udah luar kepala banget soal hitung-hitungan kayak gitu. Memang tapi hal seperti itu yang kadang-kadang kita lupain gitu. Padahal kita ngadepin developer, yang penting keluar pertama adalah hitungan daripada estetika. Karena kalau secara hitungan luas mereka udah bener, udah enak sih untuk ke depannya. Tinggal estetika kita cari lah yang masuk ke seleranya mereka gimana gitu. Yang penting tuh hitungan. Kalau hitungan secara KDB, KLB-nya mereka dapat udah enak gitu. Tapi kalau lihat dari Pak Johansen, ya Pak Johansen lebih ke hubungan di kantor sih, kayak hubungan misalkan gimana dia nge-treat OB, nge-treat admin gitu-gitu. Memang lebih kayak situnya, jadi ya banyak yang dibelajarin lah dari mereka. Jadi internal, eksternal, dan juga knowledge, semua lengkap dalam satu paket. Nah, di sini katanya ada siapa ini, Kak Heranis Mbak Hera tadi. Oh ya, Mbak Hera bilang di sini ada Official Representative of Abodai. Wow. Jadi sekarang ini soalnya lupa saya statusnya apa namanya, Gi. Pokoknya langsung di bawahnya bos-bos lah. Oke. Nah, di sini bukan sebagai juru bicara kan? Kalau sebagai juru bicara Abodai. Nah, anyway, mungkin nanti kita akan siapkan satu sesi, mudah-mudahan bisa mengundang Abodai juga untuk sharing inspirasi di belajar dari mereka. Nah, banyak nggak teman-teman yang mau? Nanti kalau teman-teman yang mau bisa dibuat di ini ya, di kolom komen. Nah, anyway, terus ini ada siapa lagi? Yang nanya nih dari Kak Ivan Akbar. Mau menanyakan, apakah menurut Mas semua arsitek sebaiknya menjadi anggota IAI dan keuntungannya apa ya? Ya, nggak usah dijawab kalau tarikan nafas. Enggak. Lagi mikir. Jangan gitu dong. Itu tarikan nafas yang banyak maknanya. Oke, jawab yang jujur, jangan ngarang. Oke, gini, sebetulnya saya ikut IAI jujur aja ya. Begitu lulus saya masuk IAI, langsung IAI Jogja. Nggak bayar iuran sampai sekarang saya bayar iuran terus. Untuk ngapain ya. Juga saya nggak pernah juga nggak pernah mikir aneh-aneh untuk sekarang. Saya sih yang sekarang saya lihat lebih baik ya dibanding zaman dulu. Sekarang lebih banyak event, ngapa-ngapain, lebih teratur lah. Semoga aja sih kedepannya bisa lebih baik lah. Maksudnya kayak lebih mendengarkan keluh kesah orang-orang yang mungkin bukan pengurus IAI-nya gitu, tapi ya netizen IAI-nya gitu. Itu yang penting buat IAI mendengarkan juga, karena nggak ada salahnya juga ngedengerin masukan dari orang-orang yang bukan pengurus-pengurusnya gitu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya bisa langsung di-unmute ya, teman-teman. Ini biasanya begini nih, nanti ketika saya sudah mau sudahi, baru tiba-tiba ada yang mau bertanya. Feel free aja, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya. Nah, masuk Kak, sambil kita nunggu teman-teman bertanya. Berapa lama nyusun buku F-nya Abodai? Ini lama nih, 2 tahun. Wow, 2 tahun loh. Ini 2 tahun, lama banget. Jadi emang sampai anak magang yang bantuin saya itu ganti-ganti. Jadi saya minta siapa buat gantian, sampai anak yang kerja juga saya minta gantian. Misalnya dia lagi padat, udah saya minta siapa buat bantuin. Saya lagi nggak bisa pegang, siapa yang suruh saya bantuin pegang gitu. Karena bikin buku nggak segampang itu juga sih sebenarnya. Karena kan kita perlu ada waktu juga gitu. Sebenarnya kalau kita punya waktu sih bisa ya. Cuman kan waktu yang kemarin utama kan sebenarnya kita buat kerja. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kayak a part of sananya Abodai gitu. Jadi adalah bagian lainnya dari Abodai lah. Jadi emang kita mau nggak mau nyisipin waktu buat ngerjain ini gitu. Oke. Tujuannya sendiri apa sih, kalau boleh tahu? Tujuan apa? Menerbitkan buku saat itu. Oh,
Sebenarnya waktu itu sih pasti ya milestone ya waktu Ya, itu. Waktu udah ya Bode emang pengennya milestone. Karena kan itu kan ada buku pertama. Saat itu udah emang kayak udah lama, sekitar berapa tahun emang harus, bukan harus sih, tapi emang kayak ada milestone berikutnya untuk bikin buku ini. Jadi waktu itu Fahri minta tolong saya buat ya, apa namanya ngelit di sana lah oke, gitu. oke. Nah, Mas Suka, mungkin mungkin sekarang coba saya pengen tahu lebih jauh lagi nih tentang perjalanan Mas Uka membuka KM0 Studio. KM0 Studios kan sekarang sudah berjalan 4 tahun ya. Mhm. Nah, em, setelama COVID-19 ini, itu gimana nih perjalanannya Mas Uka? Maksudnya eh, masih lancar-lancar aja atau lagi sulit juga atau justru semakin banyak yang Sebenarnya membeli waktu awal-awal tuh sebelum COVID tuh eh lagi banyak-banyaknya proyek sebenarnya. Lagi banyak banget. Sebenarnya kayak dinas tektur tuh, wah proyeknya lagi banyak lah ikannya. Sebenarnya kita tinggal ngambil-ngambil aja. Gitu ngapa-ngapain ya. Tiba-tiba COVID ya. kayak begini emang pelan-pelan banyak banget yang itulah, banyak yang hilang proyek gitu. Kayak ada Hmm, proyek yang awal-awal masih jalan, sekarang gara-gara bisnisnya apa ya seret, jadi dia mengalihkan dulu bisnis yang lainnya dulu. Jadi ini hmm, karena kan mungkin dia bisnis kesekiannya, jadi ya udah dinantiin dulu ya, gitu. Kecuali proyek ya, pribadi ya, kalau proyek pribadi sih kebanyakan masih jalan. Tapi ya. kebanyakan saya ada proyek developer empat empat lah, satu doang. Yang tapi proyek paling gede angkanya yang pending gitu. Ya, Itu ya. paling gede yang pending angkanya gitu. Jadi ya lumayan lumayan apa ya? Lumayan bikin apa ya? Panik lah gitu Hmm. ngapa-ngapain. Jadi emang ya mau nggak mau harus gimana mikir lagi supaya apa ya dapat inilah dapat backupnya gitu. Strategi apa nih? Ini kebetulan ditanya juga dengan Mbak Hera. Strategi apa yang Mas Suka ambil di KM0 Studio untuk menghadapi pandemi ini? Nah sebenarnya ini nggak tahu ya beruntung atau enggak. Sebenarnya waktu di awal tahun ini tuh kita sebenarnya udah rencana banget waktu itu, waktu pertama-tama pengen memang mau hire banyak orang waktu sebelum pandemi banget. Terus Hmm. tiba-tiba, wah pandemi, bingung kan. Ya. Tapi waktu itu kita masih sistemnya adalah outsource ngapa-ngapainnya, jadi kolaborasi gitu. Hmm. Ya bilang, saya di outsource, gambar kerja kadang-kadang saya masih juga outsource ngapa-ngapain. Oke. Jadi, ya saya mau bilang beruntung juga nggak bisa bilang beruntung ya, karena ini musibah kita bersama lah. Jadi ya, saya waktu itu, apa ya, enaknya, saya lebih, apa ya, saya masih pakai outsource, jadi ya udah saya nggak ada tanggungan dia gitu. Jadi begitu proyek itu selesai, saya aman. Jadi saya sekarang masih proyeknya per project kalau emang apa outsource sama orang. Jadi emang ada proyek ini, ya udah kita selesaiin proyek sama dia. Jadi kita bayarnya per project. Jadi bukan kalau proyek ini selesainya dibayar sampai sekian, ya udah kita bayarnya dia cuma sampai tahap ini aja gitu. Ya, oke. Hmm. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Latifah Cusna. Dia minta Kak Mas Uka coba cerita singkat lagi nih tentang perjalanan Mas Uka dari menempuh pendidikan arsitektur dan punya pengalaman gabung di biro mana aja. Biro mana aja sih yang sudah Mas Uka coba setelah lulus? Jadi tuh saya lulus dari Gajah Mada kan dari UGM 2009. Habis itu saya langsung masuk ke Makan Wetan dulu setahunan. Saya banyak ngerjain high-res dan komersial situ dan Hmm. McD saya banyak lah. Itu ngerjain. Habis itu saya sempat Jakarta. Saya sempat nyoba Airmas bentar, sekitar 4 bulanan lah. Tapi ya waktu itu karena satu hal kayak kurang cocok, jadi saya pindah ke Oke. Abode pas ada lowongan gitu, Iya, akhir iya. tahun. Jadi akhir tahun saya pindah, ke awal tahun saya masuk ke Abode gitu, tanggal 11 Januari lah kalau nggak salah. Hmm. Ingat saya sih, saya masuk Abodenya tanggal 11 Januari. Ya udah saya situ masuk Abode awal-awal. Ya udah begitu sampai 2016 akhir kalau nggak salah. Kira saya bikin Kano Studio gitu. Boleh tahu nggak responnya principals pada saat itu ketika Mas Uka resign itu gimana ya?
Saya yang nangis. Serius, saya nangis. Oke, gitu ya. Mas Ukanya yang nangis. Saya nangis. Personal ini ya, emotionally attached kali ya di bironya ya. Betul. Maksudnya gimana ya? Maksudnya, iya, ya nggak tahu sih, ngerasa beruntung banget. Walaupun ya naik turun di sana, cuman ya waktu diminta bertahan juga saya nangis juga. Saya juga bingung gitu. Akhirnya saya pilih ya apa ya? Karena kan saya juga pengen majuin brand saya gitu ya, pengen punya brand sendiri lah ngapa-ngapainnya. Jadi ya karena saya harus mewujudin mimpi saya bikin kayak mau studio buat mewujudin mimpi saya gitu. Tapi emang nggak segampang itu juga. Maksudnya kayak gini, kalau kita nyari karyawan juga kadang-kadang harus ada pengalaman karena kita nggak segampang itu juga bertahan hidup di kantor orang tuh nggak segampang itu. Jadi orang punya pengalaman bertahun-tahun di kantor itu lebih susah kadang-kadang karena experience yang didapat kadang-kadang beda-beda gitu ngapa-ngapain. Jadi emang ya balik lagi ke tadi saya bilang. Balik lagi ke mana? Balik lagi ke ini apa namanya personal branding ya yang paling pengen bikin yang memang ingin ceritanya gitu. Ya. Kalau saya tadi kan mimpi saya pengen bikin sendiri. Nah, waktu itu saya pengen wujudin mimpi saya dengan bikin sendiri gitu, bukan mimpinya di kantor itu gitu. Jadi mau nggak mau saya coba sendiri dulu gitu untuk jalanin mimpi saya gitu. Wow. Itu pasti butuh keberanian yang besar ya hingga akhirnya memutuskan untuk keluar dari your comfort zone. Ya, bisa dibilang kayak gitu sih, maksudnya memang ya agak-agak nekat sih jujur ya. Cuman ya udahlah, udah apa ya, udah nyebur langsung aja tenggelam sekalian di situ. Ya. Wow, oke. Terima kasih banyak nih Mas Uka atas inspirasi yang diberikan pada malam hari ini. Barangkali Mas Uka ada kata-kata yang ingin disampaikan sebagai penutup untuk teman-teman di belajar dari mereka? Ya, pokoknya sih kalau kalian main sosial media terus kalian pengen apa namanya menginfluence orang-orang gitu ya, jadi diri sendiri penting banget. Soalnya kalau jadi orang lain, kalau jadi orang lain juga kadang-kadang susah juga gitu. Mending jadi diri sendiri, terus tahuin potensial kamu tuh apa. Kadang-kadang mengetahui kelemahan diri sendiri tuh orang tidak mau tahu gitu. Kadang-kadang perlu tahu, oh kita lemahnya di sini, oh kita bagusnya di sini. Itu perlu juga kita tahuin supaya kita tahu yang mau kita tonjolin tuh apa gitu. Jadi ya setelah jadi dua sendiri itu jangan lupa kita harus konsisten jalaninnya. Kalau kita nggak konsisten juga susah untuk dapetin yang kalian mau gitu. Itu konsisten tuh penting banget gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu rezekinya pas lagi kapan gitu. Tiba-tiba pas kita lagi mau nyerah, ternyata rezeki di sana kan juga bisa. Jadi penting banget kalau kita tetap konsisten buat ngejalanin yang kalian bikin tadi gitu di awal. Oke. Lagi ya. Jadi original, terus ya originalitas penting. Konsisten. Dan ketiga, dia biasanya harus 3 nih, baru afdol. Iya, original, konsisten, dan jadi diri sendiri. Oh, oke. Jadi emang original sebenarnya kita nggak perlu original juga. Sebenarnya nggak perlu 100% original. Misalkan kita mau still punya orang, tapi kita harus punya edit value-nya gitu. Gitu. Jadi saya selalu bilang edit value-nya apa gitu. Oke, itu udah idenya udah orang lain yang gitu yang bikin. Tapi yang punya kita nih ada edit value-nya. Edit value-nya itu apa gitu. Kalau kita punya edit value, pasti kan lebih kerasa, oh ini jadi punyanya Uka nih untuk kayak gininya. Oh ini jadi punya Daniel gitu. Kalau kita 100% still punya orang juga susah. Jadi emang harus tetap kalau nyari original susah, ya kita tetap still boleh, tapi harus kita nyari edit value biar oh ini Uka banget, oh ini Daniel banget gitu. Mas Uka, mungkin satu pertanyaan. Lagi saya baru ingat nih. Menjadi studio yang baru itu kan banyak tantangannya ya. Salah satunya lack of experience. Looks like lack of experience. Pengalamannya nggak cukup misalnya. Nah, gimana caranya Mas Uka bisa bargain atau bisa convince atau meyakinkan
calon klien, which is misalnya developer, untuk menggunakan jasanya Mas Uka? Mungkin ini pertanyaan penutup dari saya. Nah, sebenarnya kalau developer gede, itu juga saya masih baru aja masukin dan sudah berhasil ketemu buat wawancara sih. Akhirnya sih, itu setelah bertahun-tahun, akhirnya kita berhasil nembus untuk wawancara ketemu orang-orangnya gitu. Ya, sebut aja SML lah gitu. Yeah. Pokoknya developer gede. Kalau developer kecil sih emang mau nggak mau kita harus nunjukin lah kalau kita tuh capable di sana gitu. Yeah. Misalkan ya ada proyek pitching, ya mau nggak mau kayaknya kita harus ikut deh ya kalau emang di awal-awal. Karena kan kita masih belum punya nama ya. Kita mau pitching harga atau mau pitching desain. Karena ya di situ kan apa ya, kalian bisa lihat juga, oh ternyata dia capable ya buat ngerjain ini gitu. Jadi emang mau nggak mau. Tapi yang perlu dibentuk untuk sebelum kita masuk ke sana adalah portofolio. Oke. Portofolio kalian harus beneran apa ya, mumpuni lah supaya kalian juga bisa jualan yang baik gitu. Kalau kalian punya portofolionya juga kurang, ya susah juga mau masuk ke developer kayak gimana juga nggak akan bisa. Yang perlu dilihat kan sekarang dari developer itu kan adalah portofolio sebenarnya. Mereka akan lihat portofolio, oh ini pernah ngerjain ini, oh ini pernah kerja bareng ini, oke. Dia baru akan apa namanya panggil kita gitu buat at least masuk ke pitching proyek dulu gitu untuk perkenalan sama dia gitu. Kalau kita nggak bisa masuk di portofolionya aja belum dianggap oke, ya susah juga gitu. Sebenarnya kalau kata orang-orang desain produk, ya ini produk kita gitu. Produk kita tuh apa sih? Portofolio kita gitu. Proyek-proyek terbangun atau proyek-proyek konsep-konsep yang bisa kita jual gitu, ide-idenya gitu. Orang bisa tertarik dengan hal tadi. Jadi emang mau nggak mau kita harus menjual di situ gitu. Kalau kita nggak bisa ngejual, juga apa ya, developer itu menurut saya juga akan sulit memanggil kita ngapa-ngapainnya. Jadi kita engagement-nya lebih ke arah sana gitu. Dengan bikin produk yang benar kuat gitu. Kalau kita bisa jualan hebat, tapi kita nggak punya produk yang bagus, juga susah. Kayak misalkan kita jualan risol nih, risolnya kayak enak. Susah juga. Tapi kalau risolnya beneran enak, ya jualannya lu juga enak dong buat ngapa-ngapain. Ya kan? Gampangnya gitu. Jadi risolnya enak nih, Mas Uka. Kita nggak promo ya, teman-teman. Saya yang promo deh nggak apa-apa. Piring kedua ya. Oke. Nah, mungkin gini. Jadi saya mau pertajam lagi. Jadi Mas Uka, boleh nggak kita simpulkan bahwa kalau kuncinya ada di portfolio, boleh nggak kita simpulkan lebih cepat, lebih baik? Karena kan mau nabung karya nih. Lebih cepatnya kenapa? Lebih cepat untuk memulai studio sendiri supaya karyanya makin banyak. Belum tentu juga. Oh, belum kalau tentu kita juga. sendiri tapi kita nggak punya proyek, Kayak susah saya juga kan? intinya. Nah, gitu dong. Pokoknya intinya gitu. Kalau kalian belum punya proyek, kalian bisa kerja sama orang dulu. Di sana kalian build up portofolio kalian supaya kalian bisa portofolio kalian bisa dijual. Karena pentingnya kerja sama orang tadi, kalian bisa build up portofolio kalian dan kalian di sana bisa ngasah macam-macam lah, ngasah kemampuan kalian menegosiasi dengan dengan teman macam-macam. Ya saya juga pernah gagal di situ, cuman di situ kalian bisa belajar lah macam-macam. Pentingnya kita kerja sama orang adalah kita bisa belajar dan digaji gitu. Enaknya enaknya seperti itu. Jadi emang penting banget kalau kalian tuh harus cari portofolionya ya. Kalau emang nggak bisa sendiri, nggak ada proyek, ya kalian kerja sama orang gitu. Dan jadikan itu sebagai portfolio ya. Baik. Tanya kalian. Baik. Oke, terima kasih Mas Uka atas inspirasinya pada malam hari ini. Kita banyak banget dapat ilmu baru, dapat ide baru. Dan saya juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah datang dengerin. Semoga ada manfaatnya. Banyak tuh manfaatnya. Tuh udah ada yang bilang thank you. Dan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak. Wah, ini juga ada Mas Dion. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia Tengah juga sudah cukup malam, jam 9. Yang di Indonesia Timur ada jam 10. Terima kasih sekali.
teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini dapat menjadi manfaat bagi teman-teman dimanapun berada. Terima kasih teman-teman, tetap menginspirasi dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman berkarya dan berkarir. Selamat malam dan sampai jumpa di Belajar dari Mereka hari Rabu minggu depan. Bye-bye. Thank you, Mas Bye. Suka. Thank you, Mas Suka. Ya, saya juga terima kasih Daniel.